Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab bagi pemula. Pada video kali ini kembali kita belajar sorof dasar dari nol pada pertemuan yang keempat. Nah, di pertemuan yang keempat ini kita akan bahas domir muttasil ya, atau kata ganti yang bersambung ya. Kita langsung masuk pada pembahasannya. Domir ya, kata ganti, sebelumnya kita sudah bahas ya, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ad-domir munfasilun atau terpisah ya, kata ganti yang terpisah. Kita sudah berikan contohnya juga ya, huwa, nahnu, anta, ana, ini sebagian dari domir munfasil ya, kata kerja kata ganti yang terpisah ya. Kemudian yang kedua adalah ad-domir muttasil ya, kata ganti yang bersambung ya. Kita sudah berikan juga contohnya ya. Di sini misalkan baituhu, ini asal katanya adalah baitu dengan huwa, jadinya baituhu, rumahnya. Nah, hu ini disebut dengan muttasil, bersambung dengan isimnya ini ya, dengan baitu, baitun. Kemudian baituna, rumah kami, baituka, rumahmu, baiti, rumahku. Dan di sini kali ini kita akan membahas domir muttasil ya. Sementara domir munfasil kita sudah selesaikan di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum simak ya pembahasan tentang domir munfasil, bisa disimak di video sebelumnya. Domiru muttasilun ya, kata ganti yang bersambung. Jadi kata ganti yang bersambung ini dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama, domir muttasil yang bersambung dengan isim ya. Ad-domiru muttasilun bil ismi. Kata ganti yang bersambung dengan isim ya, atau dengan kata benda. Kita berikan contohnya agar mudah dipahami. Contoh baituhu ya. Ini isimnya adalah baitun, sementara hu-nya ini namanya domir muttasil, bersambung dengan baitun. Baituhu, rumahnya ya. Maka ini bagian yang pertama ya. Domir muttasil yang bersambung dengan isim atau dengan kata benda. Kemudian yang kedua adalah domir ad-domiru muttasilun bil harfi. Domir muttasil, kata ganti yang bersambung dengan huruf ya, bil harfi, dengan huruf ya. Kita berikan contoh di sini. Minhu ya. Min ini adalah hurufnya ya. Min artinya apa? Dari. Nah, hu ini domir muttasil, kata yang bersambung dengan huruf ya. Darinya, minhu, darinya. Bisa dipahami dari sini ya. Jadi domir muttasil ada dua ya, bersambung dengan isim atau dia bersambung dengan huruf ya, atau bersambung dengan huruf. Kita bahas dulu yang pertama, yang muttasilun bil ismi ya, yang bersambung dengan isim, yang bersambung dengan kata benda. Domairu al-muttasilah ya, domir muttasil ya, kata ganti yang bersambung ya. Al-muttasilu bil ismi, yang bersambung dengan isim atau dengan kata benda. Nah, perhatikan di sini baituhu ya. Nah, ini untuk satu orang ya. Rumahnya, baituhu. Kemudian baituhuma ini untuk dua orang ya. Baituhuma untuk dua orang. Untuk banyak, baituhum, rumah mereka ya. Rumah mereka.
Nah, ini untuk lil mudzakkar, untuk laki-laki. Jadi kalau satu orang saja yang punya rumah, baituhu, ya, rumahnya. Kalau dua orang, baituhuma, ya, dua orang. Kalau banyak, baituhum. Nah, ini untuk laki-laki, ya, mudzakkar. Kemudian bagaimana kalau perempuan? Baituha, ya, baituha. Kalau laki-laki baituhu, perempuan baituha, rumahnya, diartikan sama. Untuk dua orang sama ya, laki-laki perempuan sama menggunakan huma ya, baituhuma ya, baituhuma. Bagaimana kita membedakan laki-laki dan perempuan? Nah, ini tergantung yang mengucapkan ya. Apakah dia tujukan untuk laki-laki atau perempuan ya. Kemudian yang berikutnya adalah baituhunna, rumah mereka ya. Kalau laki-laki baituhum, kalau perempuan baituhunna ya. Maka ini untuk muannas ya, perempuan. Jadi kalau laki-laki baituhu, perempuan baituha. Kalau dua orang sama, tetap sama-sama baituhuma. Tapi kalau untuk perempuan untuk bentuk banyak baituhum, rumah mereka. Kalau perempuan baituhunna. Paham ya? Baik. Nah, ini ya, baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, ini masuk dalam bentuk gaib atau orang ketiga ya. Orang ketiga yang tidak ada di depan kita ya. Rumahnya itunya itu berarti orang ketiga ya. Berikutnya kita masuk berikutnya baituka, rumahmu ya. Ini satu orang ya. Kalau dua orang, baitukuma ya. Rumahmu untuk dua orang. Kalau untuk banyak, baitukum, rumah kalian ya. Bentuk banyak. Nah, ini untuk mudzakkar, untuk laki-laki ya. Baituka ya, baituka, kemudian baitukuma, baitukum. Ini untuk laki-laki. Mudzakkar ya, untuk laki-laki. Nah, bagaimana untuk perempuan? Baituki ya. Barisnya kasrah, baituki, rumahmu. Baitukuma ini sama ya. Tergantung kita ucapkan untuk laki-laki atau perempuan. Kemudian kalau uh, bentuk banyak, baitukunna. Nah, ini untuk muannas ya, untuk perempuan, muannas. Kalau laki-laki baituka, perempuan baituki, rumahmu. Kalau dua orang ini sama ya, tergantung yang mengucapkan. Kemudian kalau banyak, laki-laki baitukum, perempuan baitukunna. Ya, baitukunna. Nah, dari baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna. Nah, ini masuk pada bentuk namanya mukhatab. Mukhatab itu adalah lawan bicara kita, ya, yang ada di depan kita. Berikutnya adalah baiti, baituna. Nah, ini masuk untuk muzakkar dan juga muannas, ya. Jadi baiti ini ya, ini adalah yaul mukhatabah, ya, atau kepemilikan. Baiti, rumahku. Baituna, rumah kami, ya. Nah, ini untuk boleh laki-laki, boleh untuk perempuan karena ini adalah diistilahkan dengan mutakallim, ya, yang berbicara, ya, yang berbicara di rumahku, ya, rumah kami. Nah, ini namanya mutakallim. Jadi orang yang berbicara dalam bahasa Arab disebut mutakallim. Lawan bicara kita adalah mukhatab yang ada di depan kita. Sementara orang yang kita bicarakan atau yang tidak ada di depan kita, kita bicarakan, itulah disebut dengan ghaib. Orang ketiga. Bisa dipahami ya dari baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna. Ya. Ini tinggal kita rubah dengan kosakata yang lain.
Misalkan misalkan faslun. Apa artinya faslun? Kelas ya. Fasluhu, fasluhuma, fasluhum, fasluha, fasluhuma, fasluhunna, sampai seterusnya ya. Jadi ini kita jadikan sebagai rumusnya ya untuk menghafal dhamir muttasil. Bisa dipahami ya? Ini dhamir muttasil yang bersambung dengan isim ya atau kata benda. Bagi teman-teman yang belum paham bisa nanti dituliskan di kolom komentar ya. Berikutnya ad-dhamairu al-muttasilah ya, dhamir yang bersambung ya, muttasil. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu al-muttasilu bil harfi, yang bersambung dengan huruf ya. Nah, pertama perhatikan minhu ya. Darinya ini untuk satu orang ya. Min dari hu-nya ya atau dia ya. Dari dia atau darinya. Ya, kita artikan. Untuk satu orang. Kalau dua orang minhuma ya. Kalau banyak minhum ya. Nah, ini untuk muzakkar, untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Minhu, nah ini adalah dhamir muttasil, minnya ini adalah hurufnya ya. Dhamir muttasilnya bersambung dengan huruf ya. Ini untuk satu orang, minhu darinya. Kalau dua orang minhuma ya. Kalau banyak minhum ya, minhum. Bisa dipahami ya? Kalau untuk perempuan minha ya. Kalau dua orang minhuma. Ini sama ya. Laki-laki perempuan sama, tinggal dibedakan ketika kita mengucapkannya untuk laki-laki atau perempuan ya, tergantung kondisi. Kemudian kalau perempuan banyak minhunna ya, ini untuk muannas, untuk perempuan ya. Kalau laki-laki minhu, kalau perempuan minha ya. Kalau dua orang sama minhuma, tergantung kita ucapkan untuk laki-laki atau perempuan ya. Sementara kalau banyak, kalau laki-laki minhum, kalau perempuan minhunna ya. Minhunna. Nah, dari kata minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna ini digolongkan dalam uh, mukhatab, apa? Ghaib. Ghaib itu adalah orang ketiga ya. Orang ketiga. Berikutnya minka ya, darimu ya, dari kamu ya, minka untuk laki-laki. Dua orang minkuma, banyak minkum. Nah, ini untuk apa? Muzakkar ya. Untuk laki-laki. Dari minka, nah ka ini adalah untuk satu orang ya, darimu laki-laki ya. Kalau dua orang minkuma, dari kalian berdua ya. Kalau banyak minkum, dari kalian semua ya, minkum. Nah, ini untuk laki-laki muzakkar. Sementara itu untuk perempuan minki ya. Dua orang minkuma, minkunna untuk banyak ya. Nah, ini adalah untuk perempuan ya, lil muannas. Minka untuk laki-laki, minki untuk perempuan ya. Minkuma laki-laki dan perempuan sama, tergantung kita ucapkan untuk siapa ya. Sementara minkunna ini untuk perempuan banyak, kalau laki-laki minkum, perempuan minkunna ya. Perempuan minkunna. Nah, dari kata minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, ini masuk pada bagian mukhatab ya. Mukhatab lawan bicara ya. Berikutnya adalah minni, minna ya. Dariku, dari kami. Minni dan minna ini bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan ya. Jadi minni ini saya, dari saya, minna dari kami. Nah, ini boleh digunakan untuk laki-laki, boleh juga digunakan untuk perempuan ya. Dan ini diistilahkan dengan mutakallim ya, yang berbicara, yang berbicara. Jadi yang berbicara disebut mutakallim, sementara lawan bicara disebut mukhatab. Kemudian ghaib, orang ketiga ya yang dibicarakan. Bisa dipahami ya. Jadi teman-teman yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar.
Kita masuk pada at-tamrin, latihan ya. Sarrif hazil kalimat. Rubahlah kata-kata berikut ini. Perhatikan di sini daftaruhu, saubuhu, qalamuhu, kitabuhu ya, bukunya, penanya, saub, bajunya, daftaruhu, buku catatannya. Inilah dhamir muttasil yang bersambung dengan isim ya. Dirubah dengan yang tadi ya. Misalkan tadi baituhu, baituhuma, baituhum sampai seterusnya. Kemudian yang kedua adalah anhu, darinya ya. Fihi, di dalamnya. Alaihi, atasnya. Ilaihi, kepadanya. Nah, ini kita rubah seperti yang dhamir muttasil yang bersambung dengan huruf ya. Seperti sebelumnya minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna sampai seterusnya. Silakan dituliskan jawabannya di kolom komentar ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.